Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rina Ardiatama dengan NIM A1C223108. Di sini saya akan memperagakan beberapa cara. Yang pertama, pemeriksaan IVA, yang kedua sadari atau pemeriksaan payudara secara mandiri, dan yang terakhir penyembuhan alat kontrasepsi dan tindakan injeksi. Sebelum melakukan tindakan, wajib kita cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela tangan. Yang keempat, posisi kunci tangan. Yang kelima, putar jempol ke dalam secara bergantian. Dan yang terakhir, gosok ujung jari bergantian. Lalu bilas menggunakan air yang mengalir. Adapun alat dan bahan untuk pemeriksaan IVA yaitu spekulum, pinset anatomi, tromol, kapas lidi, klem, handscoon, masker medis, cairan asam asetat, kom, kapas atau kasa steril, perlak, kain penutup, dan yang terakhir, celemek. Sebelum melakukan tindakan, pastikan kita sudah menggunakan handscoon dan celemek. Kita pasangkan kain di area lain yang sudah digunakan tindakan agar privasi pasien terjaga. Selanjutnya kita ambil kom, kita ambil klem, kita gunakan klem untuk mengambil kapas atau kasa steril untuk membersihkan vagina atau vulva hygiene pasien. Pada semua sisi labia mayora, labia minora, dan tengah. Kita ambil spekulum, pasangkan spekulum pada vagina pasien, putar vagina secara perlahan, kunci vagina agar tetap terbuka, bantu pasien untuk mengatur pola nafas. Selanjutnya, kita bersihkan menggunakan kasa atau kapas steril. Selanjutnya, ambil kapas lidi dan asam asetat, kita oleskan pada serviks dengan 360 derajat atau mengenai seluruh permukaan serviks. Setelah itu kita tunggu sekitar 1-2 menit, dan hasilnya terdapat luka kecil dan menimbulkan sedikit pendarahan tapi tidak terlalu berbahaya. Dengan pengobatan betadine insya Allah bisa sembuh. Selanjutnya kita ambil lagi kapas atau kasa steril untuk membersihkan sisa-sisa cairan atau asam asetat di dalam serviks. Kemudian spekulum kita buka secara perlahan. Ajarkan pasien mengatur pola napas agar tidak terasa nyeri.
Putar perlahan dan tarik. Selanjutnya, kita ambil kapas atau kasus steril untuk membersihkan vagina ibu, labia mayora dan minora secara bergantian, kiri dan kanan. Dan yang terakhir, kita ambil penutup kain pada pasien. Selanjutnya, pemeriksaan sadari adalah metode pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh wanita sendiri untuk mendeteksi dini adanya perubahan pada payudara seperti benjolan. Sadari penting mendeteksi dini kanker payudara sehingga penanganan bisa dilakukan lebih efektif. Adapun 5 cara untuk pemeriksaan sadari. Pada tahap pertama, lihat pada cermin, melihat perubahan bentuk dan besarnya payudara. Perubahan puting susu, serta kulit payudara di depan kaca. Tahap kedua, periksa payudara dengan tangan diangkat di atas kepala dengan maksud untuk melihat retraksi kulit atau perlekatan tumor terhadap otot atau fascia di bawahnya. Tahap ketiga, berdiri tegak di depan cermin dengan tangan di samping kanan dan kiri, miringkan badan ke kanan dan kiri untuk melihat perubahan pada payudara. Tahap 4, menegangkan otot-otot bagian dada dengan berkaca pinggang atau tangan menekan pinggul dimaksudkan untuk menegangkan otot di daerah aksila. Tahap kelima, melihat perubahan bentuk payudara dengan berbaring. Pada tahap pertama, lakukan pengecekan tekan-tekan menggunakan jari pada seluruh payudara, apakah terdapat benjolan atau penebalan. Putar hingga 2 kali. Tahap kedua, periksa seluruh bagian payudara dengan cara vertikal dari tulang selangka di bagian atas ke bra line di bagian bawah. Bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti pijatan dan meliputi seluruh bagian yang ditunjuk. Putar pada sekeliling puting. Tahap ketiga, bagian atas payudara, buat putaran yang besar. Bergeraklah sekeliling payudara dengan memperhatikan benjolan yang luar biasa. Buatlah sekurang-kurangnya 3 putaran kecil sampai ke puting payudara. Lakukan sebanyak 2 kali. Tahap 4, menggunakan kedua tangan, kemudian tekan payudara untuk melihat adanya cairan abnormal dari puting payudara. Lakukan sebanyak 2 kali. Terakhir, letakkan tangan kanan Anda di samping ketiak apakah teraba benjolan atau tidak. Selanjutnya, injeksi pada bokong juga dikenal sebagai injeksi intramuskular atau IM adalah prosedur medis yang melibatkan penyuntikan obat atau vaksin ke dalam otot bokong. Tujuannya adalah agar obat dapat diserap lebih cepat dan efektif oleh tubuh melalui pembuluh darah di dalam otot. Selanjutnya, adapun alat dan bahan untuk tindakan injeksi yaitu fluid, obat yang diperlukan, hand sanitizer, Hepafix, dan yang terakhir handscoon. Pertama-tama, sebelum melakukan tindakan, kita harus menggunakan handscoon terlebih dahulu. Selanjutnya, lakukan pengukuran titik injeksi dengan menggunakan 3 jari. Tentukan titik suntik injeksi tersebut. Ambil kapas alkohol
Oleskan pada titik injeksi yang akan disuntik. Ambil spuit, lepaskan tutup spuit tersebut. Ambil obat yang diperlukan. Jepit kulit dengan tangan non dominan. Tusuk jarum dengan cepat pada sudut 90 derajat. Cabut jarum dengan cepat. Tekan area suntikan dengan kapas alkohol. Selamat pagi Bu. Di sini saya akan menunjukkan tentang hal seperti ini. Jadi saya memperkenalkan diri saya harus Erin, perawat yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Baik, saya akan memberikan leaflet yang berisi tentang alat-alat kontrasepsi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu KB. Jadi, keluarga berencana atau KB adalah program yang bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Adapun tujuan KB yaitu menekankan laju pertumbuhan penduduk, mengatur jumlah dan jarak kehamilan. Contohnya itu seperti semisal ibu tahun ini merencanakan kehamilan, tahun depannya berhenti dulu dong mengatur pemerintahan tersebut, nanti tahun depannya lagi gitu. Jadi dari jarak antara anak satu dengan anak kedua gitu. Adapun manfaatnya itu menurunkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Adapun macam-macam KB, yang pertama itu pil KB. Pil KB memiliki kelebihan seperti memungkinkan spontanitas seksual dan tidak mengganggu hubungan seks, mengurangi menstruasi berat dan menekan jerawat. Adapun kekurangannya yaitu hanya bisa digunakan oleh wanita. Yang kedua, suntik KB. Kelebihannya, suntikan dapat bertahan hingga 3 bulan, sangat efektif mencegah kehamilan. Adapun kekurangannya, menyebabkan gangguan menstruasi atau pendarahan yang tidak teratur. Selanjutnya ada KB implan. KB tersebut dipasang pada lengan ibu di bagian sini. Adapun kelebihannya sangat efektif untuk mencegah kehamilan, tidak mengganggu hubungan seks. Adapun kekurangannya membutuhkan bantuan dokter untuk memasang dan melepasnya, karena pemasangan KB implan itu sangat berbahaya kalau dilakukan sendiri dan harus ada SOP-nya. Adapun selanjutnya KB IUD. Adapun kelebihannya menawarkan perlindungan yang sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Kekurangannya itu kemungkinan terjadi pendarahan dalam 6 bulan pertama. Selanjutnya KB diafragma. Kelebihannya dapat digunakan lebih dari sekali dan dapat bertahan hingga 2 tahun. Kekurangannya membutuhkan latihan untuk memakainya dan perlu mencatat jam penggunaan. Selanjutnya ada sterilisasi. Kelebihannya tidak mempengaruhi fungsi seksual dan libido, dan kekurangannya hanya mencegah kehamilan, tidak dapat mencegah IMS. Adapun yang terakhir yaitu kondom. Kelebihannya yaitu perlindungan terbaik terhadap infeksi menular seksual atau IMS, dan adapun kekurangannya dapat robek atau lepas saat berhubungan seks jika tidak digunakan dengan benar. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya,
saat gangguan menstruasi atau menstruasi dia teratur setelah 9 hari, apakah itu berbahaya? Gangguan menstruasi saat setelah 9 hari itu tidak berbahaya dan itu hal normal pada semua wanita. Jadi siklus menstruasi tersebut dapat kembali normal jika suntik tersebut diberhentikan. Siklus menstruasi akan kembali normal setelah pemberhentian suntikan tersebut. Waktunya bervariasi sekitar 6-12 bulan setelah pemberhentian suntikan tersebut. Baik Bu, apakah Ibu mau bertanya lagi? Saya ingin bertanya, apakah KB suntik ini hanya 3 bulan sekali dilakukan? Sebenarnya KB suntik itu terbagi menjadi dua, KB suntik 1 bulan dan 3 bulan. Adapun perbedaan KB suntik 1 bulan dan 3 bulan yaitu kalau KB suntik 1 bulan itu dia hormonnya berpengaruh pada hormon progesteron dan estrogen. Nah, hormon tersebut mengakibatkan produksi ASI mengurangi. Adapun suntik yang KB 3 bulan dia berpengaruh pada satu hormon yaitu hormon progesteron. Hormon tersebut dapat mengakibatkan siklus menstruasi tidak teratur. Bisa juga dia tidak membuat kita tidak bisa menstruasi sama sekali dan dapat menimbulkan perdarahan. Baik, Mas, terima kasih. Terima kasih juga Bu.